Oke, di sini ada suatu studi kasus dari mata kuliah jaringan komputer dasar. Yang kita ini ingin membuat suatu web server untuk kantornya, di mana yang kita udah membeli 2 buah server dan 4 switch. Satu servernya untuk menangani DNS server, satunya lagi untuk web server. Dan servernya itu bisa menangani 2 switch, begitu juga kebaikannya untuk web server. Dan kita juga ingin juga bahwa di web servernya dapat menangani 30 komputer. Dan kita pindah ke PCT-nya atau packet tracer. Oke, di sini saya sudah membuat 30 komputer saat desain. Lalu ada 4 switch di sini. Lalu 2 server di sini. Nah, di setiap switch-nya dapat menangani sekitar 7 atau 8. Dan termasuk server dan tidak termasuk servernya. Di switch pertama ini dia dapat menangani 8 komputer, lalu server, dan terakhir switch yang ada di sini. Selanjutnya yaitu di switch ini adalah kebalikannya dari switch yang di sini. Di switch yang ini dapat menangani 7 komputer, lalu ditambahkan dengan server yang ini, lalu ke switch ini, jadi totalnya dapat menangani 9. Dan karena itu dapat nyambungkan ke sini juga, ke switch yang lainnya yang ada di sini. Dan di sini ada satu switch lagi yang dapat menangani sama seperti sebelahnya yang di sini. Dan ada switch yang terakhir di sini yang sama juga dapat menangani seperti switch yang di sini. Oke, yang di sini ada sebuah server yang saya maka sebagai penangan DNS. Satunya lagi ini sebuah web browser. Oke, mari kita cek di komputer pertama. Secara konfigurasinya di sini saya setting IP address-nya ini 192.168.0.1 dan juga subnet mask-nya saya buat default. Lalu secara IP config di desktop, saya buat DNS servernya ini saya sambungkan ke server yang di server 1, yaitu 192.168.0.100. Begitu. Dan saya buat ini sama sampai ke komputer yang terakhir. Dan untuk IP address di komputer dari 130 saya assign dari 01 hingga 030. Balik lagi ke CTD, program PCT. Untuk komputer bukan komputer, tapi ke server yang di sini. Cara settingan di server sini saya buat IP address-nya ini sebagai DNS-nya. Dan di service saya nonaktifkan fitur HTTP di sini karena saya buat untuk DNS seperti ini. Dan di sini ada satu situs bernamakan copatdns.com dengan IP address 192.168.101 yang merupakan alamat dari server yang kedua yang berada di sini. Seperti ini di server nomor 2. Cara aktivitasnya ini.
Yang seperti saya bilang tadi, di server yang pertama itu saya pasang DNS dan dapat nyambungnya di sini, dan web servernya itu dari sana. Lalu ke service, saya HTTP saya nyalakan, dan sebaliknya dalam DNS saya matikan. Ini tidak perlu. Oke, kembali lagi ke packet tracernya untuk melakukan simulasi. Oke, bilang saya mau menggunakan PC1 seperti ini. Kita ke web browser, bilang aja kita ke mau akses coba dns.com. Oke, di sini ada sebuah surat yang ada di sini, dan karena itu di sini di simulatornya juga ada. Oke, dari filternya di sini saya sudah bilang tadi pakai DNS dan RDP, dan di sini terlihat apa jenis protokolnya yang digunakan, yaitu DNS. Dan kita coba jalankan kecepatan sedikit lambat. Lalu saat sampai di switch atau server, lalu pindah ke sini, nanti dipercepat. Ini mulai kita percepat. Oke, kita berhentikan. Nanti kita lanjut lagi. Nah, apa yang terjadi di bagian sini? Yang atas di sini ini tadi error. Bukan error sih berarti, tapi lebih ke waktu requestnya. Nah, yang pertama di sini di titik mulai. Lalu komputer pertama yang kita gunakan tadi itu melakukan request ke server yang ada di sini, dan komputer kita mengirim request tersebut ke server ini melalui switch 0 atau switch yang pertama tadi. Lalu server itu menerima request, lalu request tersebut karena juga di server ini adalah sebuah DNS, maka datanya itu ada di sini, data webnya, sehingga server ini mengirimkan sebuah respon bahwa PC yang kita gunakan ini itu mendapatkan aksesnya, akses untuk mengakses dari web yang kita minta tadi itu melalui server nomor pertama. Lalu PC kita juga meneruskan lagi, sudah mendapatkan aksesnya menuju dari switch pertama, lalu switch kedua, switch ketiga, dan keempat, lalu ke server kedua. Kita lanjutkan lagi. Selesai. Nah, saat dari server yang kedua ini yang memiliki web situs yang tadi itu mengirimkan datanya melalui switch 4, 3, 2, 1 ke komputer yang kita gunakan tadi.
Lalu setelah PJP ini dari DNS tadi, kita juga dapatkan web yang berisikan data HTTP atau situs yang tadi kita gantikan. Jadi lupa. Hasilnya yaitu sebuah data yang tadi kita minta tadi sebelumnya, dan ini adalah penjelasan secara sederhananya dari cara kerja dari DNS dan bagaimana situs seperti ini sebagai contoh itu dapat di load dengan bentuk dari simulasi. Sekian dan terima kasih.